Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kajian kita tentang perbandingan mazhab ya. Sekarang masuk tema yang ketiga, kajian tentang mazhab ya. Apa itu mazhab? Mazhab itu dari kata zahaba yazhabu mazhab, masdar mimi ya. Artinya pergi, tempat untuk pergi ya. Mazhab juga secara lughah artinya ar-ra'yu, pendapat. Ini yang relevan ya. Mazhab artinya tempat pemberangkatan, artinya pendapat, pikiran ya. Secara istilah misalkan Al-Buti ya, Muhammad Said Ibn Al-Buti memberikan pengertian mazhab itu adalah jalan pikiran, paham, pendapat dari seorang imam mustahid, dari seorang mustahid ya, dalam menetapkan suatu hukum Islam yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Dikata beliau bahwa mazhab itu ya pendapat, pikiran dari seorang mustahid ya, dalam persoalan hukum syariat, hukum Islam yang sumbernya Quran Sunnah. Dalam buku Perbandingan Mazhab, Kiai Haji Abdul Rahman, ya, seorang guru besar, ulama Persis, beliau mengatakan, mazhab berarti pendapat, paham atau aliran seorang alim besar dalam Islam yang digelari imam, seperti mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal dan lain-lainnya. Jadi beliau langsung menunjuk bahwa mazhab itu adalah pendapat imam mazhab. Itulah mazhab ya, ulama-ulama besar, orang-orang alim besar. Menurut Ahsan, mazhab adalah sejumlah fatwa. Jadi kalau Ahsan identik bahwa mazhab itu adalah berangkat dari kumpulan fatwa, pendapat-pendapat seorang alim besar dalam urusan agama, baik itu masalah ibadah maupun masalah lainnya. Jadi dapat disimpulkan, mazhab itu artinya jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mazhab dalam menetapkan hukum Islam. Dan sumbernya tetap, pohonnya adalah Quran dan Sunnah. Mazhab juga berarti fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum. Jadi lahirlah konsep ada mazhab kauli, ada manhaji, ada mazhab yang sifatnya kumpulan pendapatnya, kaulinya. Ada juga mazhab manhaji, metodologinya. Bisa jadi orang secara manhaji mengikuti Imam Syafi'i, tapi kaulnya berbeda, gitu ya. Jadi ada yang mengikuti Imam Syafi'i konsep manhajnya. Termasuk kelompok atau ormas yang tidak bermazhab, sebenarnya mereka juga bermazhab mengikuti Imam Syafi'i, misalnya dalam teori kiasnya dan sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya, mazhab itu adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah, dalam mengistinbatkan hukum Islam. Jadi itulah pengertian mazhab. Nah, mazhab ini lahirnya tepatnya di kalangan pada masa tabi'in. Makanya di zaman sahabat belum ada mazhab. Tapi ada yang disebut dengan mazhab dan kemudian pendapat Mu'adz bin Jabal, pendapat Aisyah, ya, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas. Jadi bisa jadi di zaman sahabat itu ada pendapat-pendapat, tapi belum menjadi sebuah mazhab yang tersistematik secara manhaji dan qauli, yaitu semua para sejarawan ahli hukum Islam, mazhab lahir formatnya secara matang ketika zaman tabi'in. Itulah Abu Hanifah, itulah Imam Malik, itulah Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Di sini saya merilis imam-imam mazhab, karena mazhab itu banyak, bukan yang 4 saja. Cuman yang 4 ini yang banyak pengikutnya dan masih bertahan. Sementara yang lain sudah punah, gitu ya, jarang pengikutnya. Dulu ada ulama besar yang banyak pengikut seperti Imam Abu Sa'id bin Hasan bin Yasar al-Basri. Ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Auza'i, ada Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri, Imam Asy-Syafi'i yang terkenal. Ada Imam Lais bin Sa'ad, Imam Malik, Imam Sufyan bin Uyainah juga selevel dengan ulama-ulama yang tadi ya. Ada Muhammad Idris
Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa terjadinya mazhab? Karena penyebaran Islam yang secara luas. Islam itu bukan hanya di Mekah, di Madinah, di Irak, di Yaman, gitu ya, di Mesir, sehingga lahirlah di situ ulama-ulama untuk merespon pergaulan kaum muslimin dengan bangsa yang ditaklukkan. Jadi kenapa timbul mazhab? Mazhab karena tadi faktor futuhat, perluasan Islam, interaksi kaum muslimin dengan orang Turki, dengan orang Persia, dengan orang Afrika, gitu ya. Yang ketiga, akibat jauhnya negara-negara yang ditaklukkan itu dengan ibu kota. Kalau di Madinah kan banyak ulamanya. Waktu pindah ke Baghdad banyak ulamanya. Tapi di daerah seperti apa? Disitulah maka ada orang yang beristihad. Dan di situ ada pengikutnya, itulah mazhab. Ya. Jadi yang kita kenal bahwa imam mazhab itu yang 4 mazhab itu. Imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbal. Itu yang terkenal. Padahal ada mazhab yang lain. Termasuk Syiah pun ada mazhabnya. Ya. Misalkan Ja'far bin Shadiq, ya, Ja'fari yang terkenal itu. Mazhab dapat dikelompokkan kepada 2. Yang pertama disebut dengan ahlul ra'yi karena lebih menekankan penggunaan akal, nalar secara optimal dalam beristihad. Inilah Abu Hanifah. Ya, karena tadi Abu Hanifah itu lahir besar di Baghdad di Irak, kota metropolitan, lebih dinamis, kompleks, sementara sunnahnya sulit ditemukan. Banyak pemalsuan hadis, sehingga ketika sunnahnya tidak dapat, beliau beristihad dengan qiyas, dengan istihsan dan sebagainya. Yang kedua, ada kelompok mazhab alul hadis yang lebih banyak menggunakan hadis dalam beristihad dibandingkan akal. Ya, karena inilah Imam Malik disebut mazhab alul hadis karena beliau memang besar di Madinah, di kota Rasulullah SAW. Termasuk alul hadis juga mazhab Syafi'i, apalagi mazhab Ahmad bin Hanbal lebih sangat tekstual, lebih ketat terhadap hadis. Dan ada juga mazhab Zuhiri juga. Ya, itu jadi petanya para fuqaha awal itu ada ahlul ra'yi yang dipresentasikan oleh Abu Hanifah, ada ahlul hadis yang dipresentasikan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Daud Zuhiri, gitu ya. Nah, juga ada mazhab-mazhab yang telah musnah. Misalkan tadi Auza'i, ya, Abu Sulaiman Daud bin Ali bin Khalaf al-Asbahani atau Az-Zuhiri juga. Ya. Di kalangan Khawarij juga ada mazhab, sudah punah. Ada mazhab Tobari, mazhab Laisi. Ya. Ini kurang, pengikutnya kurang, sehingga hampir tidak dilestarikan. Beda dengan mazhab yang 4. Ini tersebar luas di dunia muslim. Nah, sekarang masuk ke pengertian apa yang disebut dengan perbandingan mazhab. Ya. Muqaranatul mazahib, perbandingan mazhab. Muqaranah artinya mengumpulkan, membandingkan, dan menghimpun. Al-jam'u wal muqabalah. Ya. Ini sesuai dengan perkataan orang Arab. Ya. Artinya menggabungkan sesuatu, membandingkan. Maka secara istilah, menurut para ulama, yang dimaksud dengan muqaranatul mazhab itu adalah ya jam'u ara'il a'immatil mustahidina ma'a adillatiha fil mas'alatil wahidah al-mukhtalafu fiha wa muqabalatu hadhil adillah ba'diha ma'a ba'din liyadhara ba'da munaqasatiha ayul aqwali aqwa dalilan. Perbandingan mazhab adalah mengumpulkan pendapat para imam mustahidin dengan dalil-dalilnya. Ya. Tentang suatu masalah yang diperselisihkan padanya, kemudian membandingkan dalil-dalil itu satu sama lainnya agar nampak, liyudharo, agar nampak, bada munaqasatiha, setelah dimunaqasahkan, diuji, gitu ya, setelah diteliti, dibandingkan, ayul akwal, mana di antara pendapat itu aqwa dalilan, yang terkuat dalilnya. Nah, jadi perbandingan mazhab itu, misalkan tadi Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Hanbali, Zuhiri, kita bandingkan. Dan argumentasinya, dalilnya mana yang lebih kuat. Gitu ya. Apa objek dari ilmu ini? Objek ilmu perbandingan mazhab adalah membandingkan baik permasalahannya maupun dari dalilnya. Jadi permasalahannya, kaulnya maupun dalil. Termasuk manhajnya, metodologinya. Itu objek dari ilmu perbandingan mazhab. Nah,
bagaimana sikap pelaku mukorin atau mukoronah, para pelajar, para ilmuwan yang suka membanding-bandingkan mazhab, melakukan mukoronah, perbandingan terhadap ijtihad atau pendapat imam mazhab, itu adalah pekerjaan tidak mudah. Karena ini sekali lagi, kita harus mengenal lebih jauh, mendalami masing-masing metodologi dan pendapat imam mazhab itu. Di sini setidaknya para ulama, bagi para mukorin yang ingin melakukan perbandingan mazhab harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, memiliki sifat teliti dalam mengambil mazhab dari kitab-kitab fikih yang muktabar. Jadi kalau kita ingin meneliti, rujukannya harus benar, harus valid. Data primer, ya. Kalau mazhab Hanafi, apa kitabnya? Mazhab Syafi'i, apa kitab primernya? Al-Um kah? Ya. Atau kitab mazhab ulamanya Al-Muhajjab, Al-Hawi Al-Kabir. Kalau mazhab Hanbali Al-Qudamahnya, Ibnu Qudamah, Al-Mughninya. Kalau mazhab Hanafi Al-Hidayahnya. Kalau Maliki misalkan Mu'tamadnya, atau kitab yang ditulis oleh murid-muridnya yang pertama, yang semua sepakat itu mu'tabaroh, diakui itu adalah kitab fikihnya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Yang ketiga, mengambil dan memberi dalil yang terkuat. Ingat, perbandingan mazhab itu kan mengambil mana yang paling kuat. Yang paling kuat dari berbagai sisi, kaidah-kaidah. Yang ketiga, harus memiliki pengetahuan tentang usul dan kaidah fikih. Harus tahu turukul istinbat para imam mazhab. Mengetahui pendapat ulama yang bertebaran dalam kitab fikih. Hendaklah muqorin setelah mendiskusikan pendapat tersebut dengan dalil yang terkuat, mentarjih salah satu pendapat mana yang paling kuat secara objektif. Nah, itu prasyarat bagi orang yang ingin melakukan perbandingan mazhab. Selanjutnya, apa sih tujuan manfaat mempelajari perbandingan mazhab? Pertama, untuk mengetahui pendapat-pendapat para imam mazhab, ya. Kita jangan dulu sampai fanatik, menjas, sebelum kita teliti dulu mana pendapat masing-masing itu alasannya apa. Yang kedua, manfaatnya untuk mengetahui dasar-dasar dan kaidah yang digunakan setiap imam mazhab. Ingat, setiap imam mazhab itu saya yakin punya dalilnya, punya alasannya. Cuman tadi dalilnya kuat atau tidak, atau beda menggunakan kaidah atau tidak. Yang ketiga, dengan memperhatikan landasan berpikir para imam mazhab, orang melakukan studi perbandingan mazhab untuk mengetahui dasar-dasar mereka pada hakikatnya tidaklah keluar dari nusus Al-Quran dan Sunnah. Karena ijtihad itu kan tadi adanya perbedaan memahami nas, ya, cara mengambil beristinbat. Nah, itu manfaat dari perbandingan mazhab ini. Maka barang siapa yang ingin bermazhab, para ulama memang bagi orang-orang dianjurkan untuk bermazhab daripada dia melakukan taklid yang liar. Lebih baik kepada imam mazhab yang sudah ilmunya diakui. Itu ya. Tapi ada di ulama mu'tahirin yang tidak mau terikat oleh mazhab, itu nggak apa-apa. Itu kan pilihan. Ada yang mau bermazhab, ada yang tidak mau terikat. Ya. Tapi tetap mazhab dalam pengertian ilmu fikih itu bukan tercela. Dia adalah sebuah aliran, sebuah metodologi suatu mazhab hukum. Yang dikritik oleh para ulama sebenarnya adalah bukan bermazhabnya, tetapi dengan mazhab itu diiringi dengan fanatik, ta'assub, sehingga merasa paling benar, ijtihad orang lain dikafirkan, disalahkan, ya dibid'ahkan dan sebagainya. Padahal itu persoalan yang memang persoalan ijtihadiyah, gitu ya. Sehingga kita menjadi tahu landasan masing-masing mazhab itu. Ya. Tapi tetap kita harus punya prinsip memilih mana pendapat yang paling kuat dengan cara muqaranatul mazahib, perbandingan mazhab. Itu saja pengantarnya. Mudah-mudahan kita sebagai orang-orang terpelajar selalu belajar kenapa mazhab ini berbeda, sehingga kita tahu hajanah ulama dulu. Dan dengan banyaknya mazhab itu justru manfaatnya adalah umat Islam tinggal memilih. Saya cocok dengan mazhab ini, saya cocok dengan ini, saya tidak mau terikat, itu pilihan. Yang penting apapun yang kita lakukan, kita ada argumentasi, ada landasan ilmiah. Dan mazhab itu adalah tadi sebuah aliran dalam hukum Islam yang hidup di masyarakat Islam. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.